Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan mengenai PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7 yang terlibat dalam presentasi ini, yaitu ada Haifa Ramadhani dengan NIM 2024-720, Jian Zahira dengan NIM 2024-727, Okta Mutiara dengan NIM 2024-730, Abiseka Nadriandra dengan NIM 2024-737, dan saya sendiri Mela Damayanti dengan NIM 2024-70113. Pertama, kita bahas pengertian PSAK 19 terlebih dahulu. PSAK 19 adalah standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam standar lainnya. Tujuan dari PSAK 19 adalah untuk memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud. Standar ini terdiri dari beberapa paragraf yang mengatur prinsip-prinsip utama dan dilengkapi dengan contoh ilustratif yang tidak merupakan bagian dari PSAK 19. Hal yang diatur dalam PSAK 19. Dalam PSAK 19, entitas diwajibkan untuk mengakui aset tak berwujud jika kriteria tertentu dipenuhi. Selain itu, PSAK 19 juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang diperlukan mengenai aset tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aset yang dimiliki oleh entitas, serta untuk menghindari potensi kesalahan dalam pengakuan nilai. Aset tidak berwujud yang dikecualikan dari penerapan PSAK 19 yaitu aset tidak berwujud yang diatur standar lain Goodwill PSAK 19, aset keuangan PSAK 50, hak penambangan PSAK 29, dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Aset tak berwujud didefinisikan dalam paragraf 8 PSAK 19 revisi tahun 2010 sebagai aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Karakteristik aset tak berwujud berdasarkan PSAK 19. Ada 3 karakteristik mendasar untuk bisa menentukan apakah pengeluaran sumber daya maupun penciptaan liabilitas yang dilakukan oleh entitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tak berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud. Ketiga karakteristik mendasar tersebut adalah yang pertama ada keteridentifikasian atau Viability dalam definisi aset tidak berwujud, terdapat kriteria bahwa keteridentifikasian aset tidak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Goodwill dalam sebuah kombinasi bisnis diakui sebagai aset yang menggambarkan manfaat ekonomis di masa depan yang muncul dari aset lain yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis tersebut yang tidak didefinisikan secara individual dan diakui secara terpisah. Suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan di entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, pengendalian atau kontrol. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis masa depan tersebut dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengendalian. Yang ketiga, ada manfaat ekonomis masa depan atau future economic benefit. Dalam beberapa kondisi aset tidak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tidak berwujud. Keuntungan ekonomis di masa depan mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut.
Selanjutnya ada prinsip umum aset tak berwujud dalam PSAK 19. Yang pertama, suatu aset itu dapat dikategorikan sebagai aset aset yang tidak berwujud jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, itu dia memenuhi definisi aset tidak berwujud, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diidentifikasi. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu artinya aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biayanya dapat diukur secara andal. Persyaratan tersebut diterapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambahkan, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut. Contohnya seperti software komputer, paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi, kuota impor, franchise, dan juga hak pemasaran. Tujuannya yaitu memastikan bahwa aset yang dicatat benar-benar memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Next. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Nah, dalam nilai kemungkinan, kita perlu menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dan juga estimasi terbaik manajemen. Dengan kata lain, perusahaan itu harus bisa membuktikan bahwa aset tersebut itu benar-benar akan berguna dan biayanya jelas. Jika tidak, maka aset tidak boleh diakui di laporan keuangan. Next, perolehan terpisah. Nah, jika sebuah aset dibeli terpisah, maka biayanya biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon dan rabat. Dan juga segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Jadi intinya jika aset dibeli secara langsung, maka nilai perolehannya dapat dihitung dengan jelas sehingga dapat diakui sesuai PSAK 19. Next. Selanjutnya itu ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Nah, sesuai dengan PSAK 22, kombinasi bisnis jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Nilai wajar dari aset tidak berwujud akan mempresentasikan ekspektasi probabilitas bahwa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan yang dimiliki dari aset tersebut yang diharapkan akan mengalir ke entitas. Contohnya itu kayak misalkan paten, merek dagang, lisensi, customer list, dan aset tidak berwujud lainnya yang sebelumnya dimiliki pihak yang diakuisisi. Nah, intinya dalam kombinasi bisnis, aset tak berwujud selalu diukur pada nilai wajar, dan nilai wajar tersebut sudah mempertimbangkan prospek ekonominya. Selanjutnya, pengakuisisi dengan hibah pemerintah. Kadang pemerintah memberikan hak atau izin tertentu kepada perusahaan secara gratis atau dengan biaya sangat rendah. Hak tersebut bersifat non-fisik, namun memberikan manfaat ekonomi, sehingga dicatat sebagai aset tak berwujud. Contoh aset yang bisa diberikan pemerintah yang pertama ada hak siar TV atau radio, kuota impor, akses ke sumber daya alam tertentu. Next. Cara mengakui aset tak berwujud dari hibah pemerintah. Aset yang diperoleh melalui hibah pemerintah dapat diakui dengan dua pendekatan. Yang pertama nilai wajar, diakui sebesar nilai pasar wajar aset tersebut, yakni berapa harganya jika dibeli dalam kondisi normal. Yang kedua, nilai nominal plus biaya terkait. Jika nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, aset dapat dicatat sebesar nilai nominal ditambah biaya yang dikeluarkan untuk membuat aset siap dipakai. Pertukaran aset.
Aset tak berwujud tidak hanya diperoleh dengan pembelian tunai, tetapi juga melalui pertukaran. Contohnya, menukar aset lama dengan paten baru. Menukar paten lama dengan paten baru. Cara mengukur aset tak berwujud dari pertukaran. Aset tak berwujud yang diterima dari pertukaran diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diterima. Kecuali jika yang pertama, transaksi tidak memiliki substansi komersial. Artinya pertukaran tidak mengubah posisi ekonomi perusahaan secara signifikan. Yang kedua, nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Misal, tidak ada pasar aktif atau sulit menentukan nilai jual beli aset tersebut. Jika salah satu kondisi di atas terjadi, maka aset baru diakui sebesar nilai tercatat book value dari aset lama yang dilepaskan. Goodwill yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Artinya, kalau perusahaan membangun reputasi, nama baik, atau kepercayaan pelanggan melalui kegiatan operasionalnya sendiri, hal tersebut tidak bisa dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan. Alasan mengapa goodwill internal tidak bisa diakui sebagai aset, yang pertama tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Jadi goodwill bukan sumber daya yang bisa dipisahkan dari entitas. Misalnya, kita tidak bisa memisahkan reputasi perusahaan dan menjualnya secara terpisah dari bisnisnya. Yang kedua, tidak berasal dari hak hukum atau kontraktual. Goodwill tidak timbul dari hak legal, misalnya hak paten atau lisensi. Ia terbentuk secara alami dari kinerja perusahaan. Yang ketiga, tidak dapat diukur secara andal biaya perolehannya. Tidak ada dasar yang jelas untuk menghitung beberapa biaya membangun goodwill itu, pengeluaran seperti iklan, pelatihan karyawan, atau pelayanan pelanggan memang berkontribusi pada reputasi, tapi tidak bisa diukur pasti berapa nilainya sebagai goodwill. Next. Selain itu, selisih antara nilai wajar suatu entitas dan jumlah tercatat aset neto teridentifikasi memang dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai wajar perusahaan, seperti reputasi, loyalitas pelanggan, atau kemampuan manajemen. Namun, selisih tersebut tidak bisa dianggap sebagai biaya perolehan aset tak berwujud yang dikendalikan oleh entitas, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset. Next. Pengertian aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Aset tak berwujud adalah aset non-fisik atau tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan, seperti hak cipta, paten, atau software. Kalau aset tersebut dibuat atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau bukan dibeli dari pihak lain, maka disebut aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau internally generated intangible asset. Namun, tidak semua pengeluaran internal bisa langsung diakui sebagai aset karena sulit membedakan antara biaya yang benar-benar menghasilkan aset, tak berwujud, dan biaya operasional biasa, misalnya biaya iklan atau riset umum. Selanjutnya, dua tahap proses dalam menghasilkan aset tak berwujud. Yang pertama ada tahap penelitian, research phase. Yang kedua, tahap pengembangan, development phase. Jadi di tahap penelitian atau research phase, tahap ini tuh fokus pada mencari pengetahuan baru, meneliti kemungkinan atau mencoba ide-ide baru. Ciri utamanya, belum ada jaminan bahwa hasilnya akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Di tahap pengembangan atau development phase, tahap ini itu dilakukan setelah penelitian selesai dan perusahaan mulai menerapkan hasil riset ke bentuk nyata, misalnya membuat prototipe, menguji model, atau memproduksi versi percobaan. Ciri utamanya itu sudah ada bukti kuat bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Next. Di tahap penelitian atau research, ini tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud. Semua biaya pada tahap penelitian langsung dibebankan sebagai biaya atau expense pada saat terjadi. Alasannya karena pada tahap ini entitas belum bisa memastikan bahwa kegiatan riset akan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Contoh kegiatan penelitian itu ada mencari pengetahuan baru, mencari dan menyeleksi penerapan hasil riset, meneliti alternatif bahan baku, produk, sistem, atau jasa baru, dan mendesain dan mengevaluasi berbagai kemungkinan produk atau proses baru. Next. Selanjutnya tahap pengembangan atau development. Jadi di tahap pengembangan atau development ini boleh diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika perusahaan dapat membuktikan bahwa aset tersebut memenuhi semua kriteria berikut.
Yang pertama, kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset tersebut agar dapat digunakan atau dijual. Yang kedua, intensi atau niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang keempat, manfaat ekonomi masa depan dapat ditunjukkan, misalnya ada pasar atau penggunaan internal yang jelas. Yang kelima, kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual aset itu. Dan yang terakhir, kemampuan mengukur secara andal semua biaya pengembangan yang dapat diatribusikan pada aset tersebut. Jika semua poin tadi itu terpenuhi, maka biaya pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud. Kalau tidak memenuhi syaratnya, perlakuannya sama seperti tahap penelitian, yaitu dibebankan secara langsung. Untuk contoh aktivitas pengembangan ada seperti mendesain, mengkonstruksi, dan menguji perwarupa atau prototype. Lalu ada juga mendesain peralatan atau cetakan dengan teknologi baru. Lalu membangun pabrik percontohan berskala kecil sebelum produksi besar-besaran, dan mengembangkan alternatif bahan baku, produk atau sistem baru atau yang disempurnakan. Selanjutnya, materi penyajian dalam laporan keuangan. Nah, penyajian dalam laporan keuangan ini ada dua, laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan laba rugi komprehensif. Di laporan posisi keuangan, aset tak berwujud disajikan dalam bagian aset tidak lancar atau non-current assets, karena manfaat ekonominya diharapkan akan digunakan dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Contohnya ini seperti hak paten, merek dagang, lisensi, perangkat lunak, atau goodwill. Di laporan laba rugi komprehensif, dalam laporan itu, hal-hal yang berkaitan dengan aset tak berwujud seperti beban amortisasi, yaitu penyusutan nilai karena pemakaian atau waktu, dan kerugian penurunan nilai atau impairment loss, disajikan dalam bagian operasi berkelanjutan atau tidak berkelanjutan atau discontinued operations, tergantung konteks kegiatan perusahaan. Next. Selanjutnya, pengungkapan yang wajib dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi di PSAK 19 ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi berikut agar laporan keuangan transparan dan dapat dibandingkan. Yang pertama itu umum untuk semua aset tak berwujud. Jadi perusahaan itu harus menjelaskan pertama apakah aset dihasilkan secara internal seperti hasil riset dan pengembangan atau diperoleh dari pihak lain. Yang kedua, masa manfaatnya. Apakah terbatas, finite, atau tidak terbatas, infinite. Yang ketiga, metode amortisasi yang digunakan. Misalnya mereka memakai garis lurus atau straight line atau saldo menurun, double declining, dan lain-lain. Yang keempat, jumlah tercatat bruto atau gross carrying amount dan akumulasi amortisasi serta penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, unsur-unsur laporan laba rugi komprehensif terkait aset tersebut. Dan yang keenam, perubahan selama periode termasuk penambahan atau acquisition, penghapusan atau disposal, kerugian penurunan nilai atau impairment, amortisasi yang diakui, dan perubahan lainnya pada jumlah yang tercatat. Selanjutnya, yang B, untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life, perusahaan harus mengungkapkan jumlah tercatat atau carrying amount dari aset tersebut dan alasan mengapa manajemen meyakini masa manfaatnya tidak terbatas, misalnya karena merek dagang yang terus dikenal luas tanpa batas waktu pemakaian. Selanjutnya, yang C, untuk aset tak berwujud yang diukur dengan model revaluasi. Jika perusahaan memakai model revaluasi atau bukan model biaya, wajib diungkapkan tanggal efektif revaluasi, jumlah tercatat setelah revaluasi, jumlah tercatat jika diukur dengan model biaya atau cost model, saldo surplus revaluasi pada awal dan akhir periode, dan metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar atau fair value. Dan yang terakhir, biaya riset dan pengembangan. Entitas harus mengungkapkan jumlah total biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Karena menurut PSAK 19, biaya riset tidak boleh dikapitalisasi, sementara biaya pengembangan boleh dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, proyek sudah dapat dibuktikan layak secara teknis dan ekonomis. Yang terakhir, kesimpulan. Pengelolaan aset tak berwujud dalam akuntansi memerlukan perhatian khusus. PSAK 19 menetapkan bahwa entitas harus mengakui aset tak berwujud jika memenuhi kriteria tertentu dan mengatur cara untuk mengukur jumlah tercatatnya.
Standar ini juga menekankan pentingnya revaluasi aset tak berwujud untuk memastikan nilai tercatat mencerminkan nilai wajar. Dengan penerapan PSAK 19, diharapkan entitas dapat menyajikan informasi yang lebih transparan dan akurat kepada pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kepercayaan dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan mengenai PSAK 19 dari kelompok 7. Terima kasih.